Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Nadia yang bertugas pada hari ini pukul 8 pagi hingga 2 siang nanti. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Nama saya Resti. Sukanya dipanggil apa Mbak? Resti. Mbak, sebelumnya mohon maaf dari tadi saya perhatikan sepertinya Mbak sedang menggaruk-garuk ya. Kenapa Mbak gatal? Gatal ya. Oh kalau begitu, bagaimana kalau kita berbicara mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri? Apakah Mbak bersedia? Kalau begitu, mungkin kita akan kontrak waktu sekitar 20 menit kurang lebih. Apakah Mbak mau? Tempatnya Mbak mau di mana? Di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Oke, kalau begitu kita akan melakukan komunikasi. Saya akan memberi penjelasan mengenai kebersihan diri kurang lebih 20 menit ke depan ya Mbak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, biasanya berapa kali sih Mbak mandi dalam sehari? Dan apakah pagi hari ini Mbak sudah mandi? Tidak, Sus, saya tidak pernah mandi lagi. Menurut Mbak, apa sih kegunaan mandi itu? Biar bersih dan wangi, Sus. Lalu apa alasan Mbak sehingga Mbak tidak pernah mau mandi lagi? Saya merasa malas aja, Sus, dan tidak ada gunanya juga saya mandi. Menurut Mbak, apa manfaatnya jika kita menjaga kebersihan diri? Ya mungkin jadi tidak gatal-gatal seperti ini, Sus. Lalu kira-kira menurut Mbak Resti, tanda-tanda orang yang tidak merawat diri itu seperti apa? Bisa saja badan merasa gatal dan bau mulut, rambut kusut, dan pakaiannya juga berantakan. Oke, benar sekali, badan gatal dan juga menimbulkan bau. Lalu jika kita tidak teratur menjaga kebersihan diri, masalah seperti apa nih menurut Mbak Resti yang dapat muncul? Bisul, kurap, kudis, dan juga rambut bisa berkutu. Nah iya, benar sekali Mbak. Kita bisa terkena penyakit kulit seperti yang Mbak Resti sebutkan tadi. Ada bisul, kurap, kudis, dan juga kita bisa terkena infeksi jamur. Nah lalu apa yang Mbak Resti lakukan untuk merawat rambut dan wajah Mbak? Saya tidak pernah merawat rambut dan muka saya. Kapan saja Mbak menyisir rambut Mbak? Tidak pernah, Sus. Lalu bagaimana dengan berbedak? Apakah Mbak Resti pernah berbedak? Sudah tidak pernah lagi, Sus. Apakah Mbak Resti tahu maksud dan tujuan dari kita untuk menyisir rambut ataupun berdandan? Agar rapi dan cantik, Sus. Nah iya benar sekali. Lalu berapa kali Mbak makan dalam sehari? 3 kali, Sus. Lalu apa yang Mbak Resti lakukan setelah makan? Kita harus sikat gigi setelah makan. Nah iya benar sekali. Selanjutnya di mana biasanya Mbak BAK atau BAB? Di WC, Sus. Lalu bagaimana Mbak Resti membersihkannya? Saya langsung pakai celana aja, Sus. Tidak saya bersihkan. Untuk selanjutnya Mbak Resti harus membersihkannya ya. Kan sudah ada air dan sabun di WC, agar nanti Mbak Resti tidak terkena penyakit kulit karena kan itu kotor. Baiklah, Sus, lain kali akan saya bersihkan. Lalu menurut Mbak, kalau mandi itu kita harus bagaimana? Dan sebelum mandi apa saja yang perlu kita persiapkan? Kita perlu menyiapkan pakaian ganti, handuk, sikat gigi, sampo, dan sabun, sisir, juga bedak, Sus. Wah iya benar sekali Mbak Resti. Nah kalau begitu bagaimana jika sekarang kita ke kamar mandi? Saya akan membimbing Mbak untuk melakukannya. Apakah Mbak Resti bersedia? Oke, saya mau. Nah, selamat masuk Mbak. Nah sekarang Mbak boleh siram badan dulu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah iya, selanjutnya Mbak ambil sampo, lalu Mbak gosok-gosokkan di kepala sampai bersih. Sudah, selanjutnya Mbak bilas sampai bersih. Oke, setelah sampo kita sabunan, sabun seluruh badan, semuanya ya Mbak, sampai bersih. Nah lalu Mbak bilas lagi. Iya, nah bagus. Lalu Mbak gosok gigi. Nah,
Mbak gosok gigi, giginya disikat dari yang belakang, yang di depan sampai bersih, lalu Mbak kumur-kumur. Nah, sudah Mbak. Nah, dan yang terakhir Mbak keringkan dengan menggunakan handuk. Bagus sekali Mbak. Selanjutnya kita ganti baju dan sisir rambut ya Mbak, oke? Nah, bagaimana sekarang perasaannya Mbak Resti setelah mandi dan mengganti pakaian? Sekarang saya merasa bersih dan segar, Sus. Nyaman juga. Nah, sekarang coba Mbak ulangi lagi tanda-tanda bersih dan rapi yang sudah kita bahas tadi. Badan tidak gatal dan wangi, tidak bau mulut, rambut tidak gatal dan tidak kusut. Nah, bagus sekali Mbak Resti. Selanjutnya coba Mbak sebutkan lagi nih apa tadi cara-cara yang sudah saya ajarkan untuk melakukan mandi dengan baik. Siram badan dari atas sampai bawah. Terus tuh pakai sampo, digosok-gosok, habis itu dibilas. Terus pakai sabun, digosok ke seluruh badan. Terus bilas, gosok gigi, kumur-kumur lalu buang. Terus keringkan badan dan ganti pakaian, Sus. Wah, bagus sekali Mbak. Nah, jadi Mbak Resti sudah mengingatnya. Lah, lalu berapa kali Mbak mau mandi seperti itu? 2 kali sehari, Sus, pagi dan sore. Nah, iya benar sekali Mbak, 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, Mbak Resti, jadi di sini saya punya kolom. Jadi nanti ketika Mbak Resti melakukan yang kita praktikan tadi secara mandiri atau sendiri, Mbak bisa mengisi kolom dengan menuliskan huruf M. Nah, jika Mbak melakukannya dibantu atau disuruh oleh perawat yang lain, maka Mbak bisa menuliskan huruf B seperti ini. Dan jika Mbak tidak melakukannya, maka Mbak bisa menuliskan dengan huruf T seperti ini pada setiap kolom. Apakah Mbak mengerti maksud saya? Oke, Sus. Baik, saya mengerti. Baiklah Mbak Resti, kalau begitu besok saya akan kembali lagi untuk melakukan pelatihan kemampuan yang selanjutnya. Kira-kira nih Mbak Resti mau jam berapa? Jam 10 saja, Sus. Baiklah Mbak Resti, kalau begitu besok jam 10 pagi saya akan kesini lagi. Nah, baiklah, jika tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Nanti juga kalau ada apa-apa Mbak bisa panggil saya di tempat saya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Saya perawat yang akan memilih Mbak pada pagi hari ini. Apakah Mbak masih ingat? Perawat Resti kan? Ya benar sekali. Bagaimana perasaannya hari ini Mbak? Baik. Bagaimana mandinya? Apakah sudah dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian? Sudah. Nah bagus. Jadi pada pagi hari ini kita akan latihan berdandan agar Mbak tampak lebih rapi dan cantik. Mari Mbak kita ke dekat cermin dan bawa alat-alatnya. Mau berapa lama Mbak? 15 menit saja. Mau di mana Mbak melakukannya? Di sini saja Sus. Oke baik. Sudah diganti tadi pakaiannya sehabis mandi? Sudah Sus. Bagus. Nah sekarang Mbak belajar cara memakai jilbab yang rapi dan bagus. Ya Sus. Apakah Mbak bisa pakai bedak? Tidak Sus. Nah sekarang coba Mbak latihan bedak mukanya. Tipis-tipis aja Mbak. Gini Sus. Nah bagus sekali Mbak. Coba Mbak sekalian pakai lipstiknya. Sudah Sus. Coba Mbak lihat di kaca. Cantik juga ya Sus. Iya cantik sekali. Nah jadi bagaimana perasaannya setelah Mbak latihan berdandan? Saya merasa cantik Sus. Iya Mbak jadi tampak segar dan cantik. Coba Mbak jelaskan lagi bagaimana cara berdandan seperti tadi. Pakai jilbab, bedak tipis-tipis, sama lipstiknya tipis-tipis. Nah, bagus sekali Mbak. Selanjutnya, mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Lalu Mbak bisa memberi tanda yaitu huruf M jika Mbak melakukannya secara mandiri, lalu huruf B jika Mbak melakukannya dibantu atau disuruh, dan huruf T jika Mbak tidak melakukannya. Apakah Mbak mengerti? Yesus, saya mengerti. Baik Mbak, besok saya akan kesini lagi untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya. Kira-kira Mbak mau jam berapa? Jam 8 saja Sus.
Oke Mbak, kalau begitu kita sepakat besok jam 8 pagi ya. Lalu untuk tempatnya Mbak mau di mana? Di ruang makan saja, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Kalau ada apa-apa Mbak bisa panggil saya. Saya permisi dulu ya Mbak. Selamat pagi, Mbak. Mbak masih ingat saya nggak? Masih. Kalau Mbak masih ingat, coba tebak siapa nama saya. Ya, benar. Nah, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik. Mbak kelihatan rapi dan cantik ya hari ini. Nah, hari ini kita akan berlatih bagaimana caranya makan yang baik dan benar seperti janji kita kemarin. Kita akan bertemu di ruang makan ya Mbak pagi ini. Mbak mau waktu berapa lama? 20 menit aja. Oke, 20 menit ya Mbak. Kita ke ruang makan Mbak. Nah, sebelum makan kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Ayo kita cuci tangan. Ya, bagus. Nah, setelah itu kita ambil makanannya ya. Ya, bagus. Sebelum makan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak untuk pimpin doanya. Mari kita makan. Nah, saat makan, menyuapnya pelan-pelan ya Mbak. Ayo sayurnya dimakan. Nah, setelah makan kita beresin piring dan gelas kotornya ya. Ayo kita beresin. Ya. Ayo taruh di sini ya. Dan kita akhiri dengan cuci tangan. Ya, bagus, pintar Mbaknya. Bagaimana perasaan Mbak setelah makan? Saya kenyang, saya senang makan bersama suster. Apa saja yang harus kita lakukan pada saat makan? Coba Mbak jelaskan lagi. Sebelum makan, kita mencuci tangan terlebih dahulu, lalu mengambil makanan, lalu makan dengan perlahan-lahan. Setelah makan, bereskan piring dan gelas kotor, kemudian cuci tangan kembali. Wah, Mbaknya pintar. Nah, sekarang mari masukkan dalam jadwal kegiatan hariannya, sama jamnya dengan mandi dan berdandan. Beri tanda kalau sudah dilakukan seperti M, kalau dilakukan tanpa disuruh. Nah, kalau B itu bantuan, kalau diingatkan baru dilakukan. Dan T itu tidak melakukan sama sekali. Nah, Mbaknya coba lakukan seperti tadi setiap makan ya. Baiklah, Sus. Baik, besok saya akan kembali untuk melatih kemampuan Mbak yang keempat. Mbak mau jam berapa? Jam 9 saja, Sus. Baik, jam 9 pagi ya. Tempatnya di mana Mbak? Di sini aja. Bagaimana kalau di kamar mandi saja? Boleh? Oke, jadi besok kita ketemu lagi di sini ya jam 9. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Sus. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya perawat yang akan merawat Mbak dan membimbing Mbak pada pagi hari ini. Sebelumnya Mbak masih ingat dengan saya? Perawat Hasan. Iya benar sekali, Mbak tampaknya hari ini cantik dan rapi sekali ya. Baik Sus, terima kasih. Baiklah, kalau begitu hari ini kita akan memperagakan bagaimana cara menjaga kebersihan setelah dari kamar mandi. Mbak maunya berapa lama? Ya, 20 menit aja Sus. Baik, 20 menit ya kalau begitu. Hari ini kita akan berlatih bagaimana melakukan BAB dan BAK dengan baik seperti janji kita kemarin. Kita ketemu di kamar mandi ya Mbak. Mbak maunya berapa lama? 20 menit aja Sus. Bagaimana kebiasaan Mbak saat cebok setelah BAK atau BAB Mbak? Saya biasanya langsung siram saja Sus.
Cara cebok yang bersih setelah Mbak buang air besar, yaitu dengan menyiram air dari arah depan ke belakang, jangan terbalik ya. Cara seperti ini berguna untuk mencegah masuknya kotoran atau tinja yang ada di anus ke bagian kemaluan kita. Setelah Mbak selesai cebok, jangan lupa tinja atau air kencing yang ada di WC dibersihkan. Caranya siram tinja atau air kencing tersebut dengan air secukupnya sampai tinja atau air kencing itu tidak tersisa di WC. Jika Mbak membersihkan tinja atau air kencing seperti ini, berarti Mbak ikut mencegah menyebarnya kuman yang berbahaya yang ada pada kotoran air kencing. Baik, Sus. Jangan lupa merapikan kembali pakaian sebelum keluar dari kamar mandi, lalu mencuci tangan menggunakan sabun ya Mbak. Baik, Sus, saya mengerti. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita membicarakan tentang cara BAK dan BAB yang baik? Saya jadi tahu, Sus, cara cebok yang bersih. Coba Mbak jelaskan ulang tentang cara BAK dan BAB yang baik seperti apa? Cara cebok yang bersih yaitu dengan menyiramkan air dari depan ke belakang, jangan terbalik, supaya mencegah kotoran masuk ke anus kita. Air kencing yang ada di WC dibersihkan, disiram dengan air. Nah, besok kita ketemu lagi untuk melihat sejauh mana Mbak bisa melakukan jadwal kegiatannya ya Mbak. Baik, Sus. Bagus sekali. Mari masukkan dalam jadwal kegiatan harian ya Mbak. 1 jamnya dengan mandi, beri tanda kalau sudah dilakukan, seperti M itu mandiri, dilakukan tanpa disuruh. B bantuan, kalau diingatkan baru dilakukan. T tidak melakukan. Baik, Sus, saya